Kepulauan Sula di persimpangan jalan. Narasi edukasi tentang perkembangan daerah, potensi besar dan tantangan masa depan Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan data BPS 2021-2026. Kabupaten Kepulauan Sula adalah salah satu daerah kepulauan di Provinsi Maluku Utara yang memiliki kekayaan alam luar biasa, terutama di sektor perikanan, perkebunan kelapa, coklat, pala, serta potensi maritim yang besar. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah daerah ini benar-benar berkembang cepat atau justru sedang berjalan lambat di tengah besarnya potensi yang dimiliki? Dalam 5 tahun terakhir, tepatnya dari 2021 sampai 2026, Kepulauan Sula menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Tetapi kemajuan itu belum sepenuhnya mampu membawa daerah ini melompat menjadi kawasan pertumbuhan baru di Maluku Utara. Secara ekonomi, nilai produk domestik regional bruto atau PDRB Kepulauan Sula terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, nilai PDRB tercatat sekitar 2,8 triliun. Kemudian naik menjadi lebih dari 3 triliun pada tahun 2023, meningkat lagi pada tahun 2024, dan terus bertambah pada tahun 2025. Sekilas angka ini terlihat sangat positif. Namun dalam membaca perkembangan ekonomi, yang penting bukan hanya melihat nominal yang naik, tetapi juga memahami kualitas pertumbuhannya. Karena kenyataannya, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Sula belum benar-benar stabil. Pada tahun 2023 misalnya, laju pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 2,7%. Kemudian naik cukup tinggi pada tahun 2024 menjadi hampir 7%. Lalu kembali melambat pada tahun berikutnya. Artinya, ekonomi daerah ini masih sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor luar, mulai dari cuaca, harga komoditas, transportasi laut, hingga belanja pemerintah daerah. Mengapa hal ini terjadi? Karena struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula masih sangat bergantung pada sektor primer. Ekonomi masyarakat masih bertumpu pada pertanian, hasil laut, perdagangan kecil antar pulau, dan aktivitas konsumsi pemerintah. Daerah ini belum memiliki mesin ekonomi besar seperti industri pengolahan, kawasan hilirisasi atau investasi besar berskala nasional seperti yang ada di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, maupun Halmahera Selatan. Akibatnya, ketika harga komoditas turun atau distribusi barang terganggu, ekonomi masyarakat ikut melemah. Padahal sebenarnya Kepulauan Sula memiliki potensi yang sangat besar. Pulau Mongoli misalnya dikenal memiliki hamparan kebun kelapa yang luas. Potensi perikanannya juga sangat menjanjikan. Lautnya kaya, wilayah pesisirnya panjang, dan hasil tangkapan masyarakat cukup besar. Namun masalah utamanya adalah sebagian besar komoditas itu masih dijual dalam bentuk mentah. Kelapa dijual sebagai bahan baku, ikan dijual tanpa pengolahan besar. Nilai tambah ekonomi akhirnya lebih banyak dinikmati di Sulawesi dan Jawa. Disinilah tantangan besar Kepulauan Sula berada. Daerah ini kaya sumber daya, tetapi belum maksimal dalam menciptakan nilai tambah ekonomi lokal. Lalu bagaimana dengan kondisi masyarakatnya? Jika melihat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kepulauan Sula memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPM berada di angka sekitar 65, kemudian perlahan naik hingga menembus angka 68 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat. Pendidikan mulai membaik, harapan hidup meningkat, dan pengeluaran masyarakat juga bertambah. Namun kenaikan ini masih tergolong lambat jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Maluku Utara. Ternate dan Tidore Kepulauan misalnya memiliki IPM yang jauh lebih tinggi. Bahkan beberapa kabupaten di daratan Halmahera juga mulai melaju lebih cepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kepulauan Sula masih menghadapi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia. Di sektor pendidikan, masalah utamanya adalah keterbatasan akses dan kualitas sekolah di wilayah kepulauan. Banyak anak di desa-desa pesisir menghadapi kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Infrastruktur pendidikan belum merata, kualitas tenaga pengajar juga belum sepenuhnya stabil. Sementara di sektor kesehatan, pelayanan masih terpusat di wilayah Kota Sanana.
Pada tahun 2023, rumah sakit utama hanya berada di Kecamatan Sanana. Ini berarti masyarakat dari ujung Pulau Mengoli harus menempuh perjalanan laut yang cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Kondisi geografis kepulauan juga membuat pelayanan publik menjadi lebih mahal dan lebih sulit dibandingkan daerah daratan seperti Pulau Halmahera. Masalah lainnya juga adalah kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan cenderung menurun, namun pergerakannya masih fluktuatif. Pada beberapa tahun tertentu, angka kemiskinan bahkan sempat naik kembali. Ini menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi masyarakat masih cukup rapuh. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah. Ketika hasil tangkapan ikan menurun atau harga kopra jatuh, pendapatan masyarakat langsung berdampak. Belum lagi persoalan mahalnya biaya logistik. Harga barang di wilayah kepulauan sering lebih tinggi karena biaya transportasi yang mahal. Distribusi antar pulau juga belum sepenuhnya lancar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu langsung dirasakan masyarakat bawah. Lalu pertanyaannya, apakah Kepulauan Sula termasuk daerah maju? Jawabannya, belum sepenuhnya. Tetapi daerah ini juga belum bisa disebut stagnan. Kepulauan Sula berada di posisi tengah. Daerah ini sedang bergerak maju, tetapi lajunya masih melambat akibat berbagai hambatan struktural. Ada kemajuan sosial, ada pertumbuhan ekonomi, ada peningkatan infrastruktur dasar. Namun transformasi besar belum benar-benar terjadi di Kepulauan Sula. Kepulauan Sula belum memiliki kekuatan ekonomi baru yang mampu mengubah struktur daerah secara cepat. Karena itu, jika ingin benar-benar naik kelas dalam 10 tahun ke depan, ada 3 pekerjaan besar yang harus dilakukan. Pertama, Kabupaten Kepulauan Sula harus mulai membangun hilirisasi ekonomi. Kelapa tidak boleh hanya dijual mentah, harus ada industri minyak kelapa, pengolahan kopra, hingga produk turunan lainnya. Mendorong perluasan perkebunan dan peningkatan industri pengolahan kakao, biar produksi coklat Sulamina menjadi produk khas Kepulauan Sula. Hasil laut juga harus diolah di daerah sendiri. Cold store, industri pengeringan ikan, dan UMKM maritim harus diperkuat. Karena jika nilai tambah terus keluar ke daerah lain, maka masyarakat hanya akan menjadi penonton dari kekayaan alamnya sendiri. Kedua, pemerintah harus memperkuat konektivitas antar pulau. Masalah terbesar Kepulauan Sula bukan hanya kemiskinan, tetapi keterisolasian wilayah. Pelabuhan rakyat perlu diperkuat, transportasi laut harus lebih murah dan rutin. Infrastruktur digital juga harus diperluas. Karena tanpa konektivitas yang baik, pertumbuhan ekonomi hanya akan terkonsentrasi di Sanana, sementara wilayah lain makin tertinggal. Ketiga, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama. Anak-anak muda Kepulauan Sula harus dipersiapkan menghadapi ekonomi masa depan. Pendidikan vokasi berbasis maritim, perikanan, dan pengolahan hasil laut perlu diperluas. Tenaga kesehatan di desa-desa terpencil juga harus diperkuat. Karena tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, daerah ini akan terus kehilangan generasi mudanya ke Ternate atau keluar Maluku Utara. Pada akhirnya, masa depan Kepulauan Sula sebenarnya sangat bergantung pada keberanian melakukan transformasi. Daerah ini punya laut yang kaya, punya tanah yang subur, punya posisi strategis sebagai gerbang selatan Provinsi Maluku Utara. Tetapi potensi saja tidak cukup. Tanpa hilirisasi, tanpa konektivitas, dan tanpa pembangunan manusia yang serius, maka pertumbuhan hanya akan berjalan lambat. Namun jika mampu mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi modern, memperkuat transportasi antar pulau, dan membangun generasi muda yang berkualitas, maka Kepulauan Sula memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah kepulauan paling progresif di Maluku Utara di masa depan. Dan mungkin beberapa tahun dari sekarang, Kepulauan Sula tidak lagi dikenal sebagai daerah yang tertinggal oleh jarak dan lautan, melainkan dikenal sebagai daerah kepulauan yang berhasil bangkit karena mampu mengubah potensi menjadi kekuatan pembangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.